Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2463 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berbicara, menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus menerima orang-orang berdosa seperti pemungut cukai dan orang-orang yang berbuat dosa lainnya. Orang-orang berdosa ini sering datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Rupanya kehadiran orang-orang berdosa ini yang selalu datang dan mendengarkan firman dari sang firman ini dikomplain orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena bagi mereka orang-orang berdosa ini tidak layak, tidak pantas berada di dekat Tuhan Yesus. Mereka juga menganggap bahwa Tuhan Yesus nggak layak melayani mereka karena mereka orang-orang berdosa. Saudara perhatikan ayat 2. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini mungkin mereka mengundang Yesus supaya datang ke rumah mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak menanggapinya. Malah Tuhan Yesus sibuk melayani orang-orang berdosa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa itu datang kepadanya. Amin.
Tuhan Yesus mau makan malam bersama dengan mereka, orang-orang berdosa. Oh, haleluya. Saudara dengar baik. Tuhan Yesus menerima saudara dan saya apa adanya. Amin. Mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, saya sudah berbuat dosa, saya sudah buat satu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Mungkin Tuhan tidak dapat lagi mengampuni saya karena dosa yang saya perbuat. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Tuhan Yesus mau menerima saudara apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus selalu terbuka atas kehadiran orang-orang yang berdosa itu datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak mereka. Firman Tuhan dikatakan, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang pertama, saudara dan saya, ya kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini di ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara, orang yang berdosa ini adalah gambaran domba yang hilang. Dan bagi seorang gembala, satu domba itu sangat-sangat berharga. Amin. Makanya ketika ada satu domba yang hilang, gembala itu akan mencarinya sampai dapat, saudara. Dia rela meninggalkan 99 domba di tengah-tengah padang gurun, firman Tuhan dikatakan, untuk mencari satu domba yang terhilang, satu domba yang tersesat. Gembala yang baik, dia akan mencarinya sampai dapat. Oh, haleluya. Karena apa? Karena saudara dan saya, orang berdosa, kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Kita orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, tapi sekarang sudah ditemukan. Amin. Saudara dan saya sudah percaya pada Tuhan Yesus, artinya kita semua yang tadinya hilang sudah ditemukan. Amin. Haleluya. Sudah ditemukan oleh Gembala Agung kita. Jadi kita tidak lagi tersesat, saudara. Karena kita sudah ditemukan. Amin. Yang tadinya hilang, sekarang sudah dapat. Oh, haleluya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan itu senang kalau kita domba yang hilang ditemukan. Amin. Saudara perhatikan ayat 5 sampai ayat 7, nanti saudara baca, saudara. Bagaimana seorang gembala sangat bersuka cita karena apa? Dia menemukan dombanya yang tersesat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara telah meninggalkan Tuhan, saudara menghindar dari melayani Tuhan, menghindar daripada kasih Tuhan, tapi pada hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan menyapa saudara, itu artinya saudara tidak dapat melarikan diri daripada kasih Tuhan. Saudara mau sembunyi ke dalam perut bumi sekalipun yang paling dalam, kasih Tuhan ada di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau pergi kemana saja, ada Tuhan di sana. Saudara, selama saudara melarikan diri, mau menghindar, mau menjauh dari Tuhan, dengar ini baik-baik, Tuhan sedih kalau saudara meninggalkan Dia. Kalau saudara dengan sengaja menjauhkan diri
daripada Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara binasa. Makanya Tuhan selalu terbuka pintu hatinya untuk menerima saudara yang sudah meninggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada saudara di dalam lubuk hati saudara yang paling dalam, itu saya katakan kasih Tuhan menyapa saudara. Tujuannya apa saudara? Supaya saudara kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya saudara bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, Tuhan bersuka cita. Amin. Firman Tuhan ini katakan di ayatnya yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dilawat kuasa Tuhan, lalu saudara mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, dan berjalan kembali ke jalan Tuhan yang benar, saudara, sukacita yang besar terjadi di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang, Tuhan bersukacita. Kalau saudara mengambil keputusan untuk hari ini, saya mau bertobat. Saya mau sungguh-sungguh hidup di jalan Tuhan. Saya mau tinggalkan kehidupan dosa yang sudah saya perbuat, yang melukai hati Tuhan. Saudara, ambil komitmen untuk bertobat. Tinggalkan semua kegiatan-kegiatan kejahatan saudara. Tinggalkan itu semua. Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini masih hidup dalam dosa, tipu sana tipu sini, saudara masih terikat dengan narkoba, saudara hidup dalam dosa, persinahan, perselingkuhan, saudara masih hidup melakukan semua hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ambil keputusan sekarang ini untuk bertobat. Tinggalkan itu semua. Saudara, mungkin saudara berat untuk meninggalkan itu semua. Sehingga saudara mulai berpikir, bagaimana nanti saya hidup setelah saya ambil keputusan hari ini untuk bertobat. Sedangkan saya makan itu hasil daripada kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara bertobat, saudara tinggalkan semua kegiatan-kegiatan kejahatan saudara yang membuat saudara hidup dalam dosa. Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan khawatir, karena Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidupmu. Saudara tidak akan pernah kelaparan. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, maka saudara nggak perlu khawatir akan segala kebutuhan saudara. Tuhan yang akan menyediakan segalanya buat saudara dan saya yang hidup dalam pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir. Kalau saudara sudah menyerahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mengambil komitmen untuk hidup dalam pertobatan, Tuhan senang dengan keputusan saudara sekarang ini. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau Tuhan sudah senang melihat kita hidup dalam pertobatan, oh haleluya. Segala apa yang saudara perlukan, butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya menangkap dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat teramat baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebagai gembala kita yang agung tidak mau
satu orang pun yang binasa. Tuhan tidak mau, saudara, ada satu orang masuk neraka. Tuhan mau semua manusia, semua orang masuk dalam kerajaannya yang kekal, yaitu surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala yang baik, Dia akan menuntun kita. Dia akan membimbing kita. Dan Dia akan membawa kita ke padang rumput yang tenang. Amin. Kita aman. Kalau kita berjalan di lembah kekelaman sekalipun, ada di tengah-tengah bahaya sekalipun, Tuhan gembala kita yang baik. Dia akan menjaga kita. Amin. Dia akan melindungi kita. Dia akan memelihara kita. Dia akan memulihkan kita. Dan terlebih lagi, Dia akan memberkati kita. Amin. Kita akan aman. Sebab kita punya gembala yang baik. Oh haleluya. Kita tidak perlu khawatir. Sebab gembala yang baik, Ia akan membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala yang baik, Dia akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita, domba-dombanya. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang pertama kita belajar, saudara dan saya, domba-domba Tuhan, kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya ketika ada satu domba yang hilang, gembala yang baik itu akan meninggalkan 99 domba di tengah padang gurun. Dan dia akan mencari satu domba yang hilang. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan senang kalau kita domba-domba yang tadi hilang itu ditemukan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau saudara bertobat dan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Saudara, belum ada kata terlambat selama kita masih bernapas. Berarti masih ada kesempatan. Amin. Kecuali kita sudah tidak bernapas, itu berarti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Selama kita masih bernapas, gunakan kesempatan itu untuk terus hidup dalam pertobatan. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita punya gembala yang baik. Amin. Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Dia yang akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita domba-dombanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan, semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan Yesus jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 20 Juni, 3 bulan lagi kita akan merayakan 7 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara pendengar untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur. Kita akan buat KKR seperti biasa.
dan kita akan menggunakan Hotel Infinity Egg yang ada di Jimbaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang, saudara bisa menghubungi saya, karena itu hari yang spesial, 7 tahun Renungan Pagi mengudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mau dukung, support, mau menabur untuk suksesnya acara ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Mari support terus pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dengan mensupport pelayanan ini melalui doa, daya, dan saudara sudah menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mavuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.